Terima kasih. Salam kenal semuanya pendengar Soka Radio. Iya. Perkenalkan saya Andre Setiawan. Saya di sini dari Universitas Jember dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang pelapisan komoditas pangan. Oke, siap. Kalau ibunya, mbaknya? Iya, pagi Mbak. Nama saya Fajri Mumpah. Kami dari penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Oke, asli Jember ya, berarti di daerah Jembernya. NJ, ini barusan dari mana? Apa dari rumah masing-masing atau kumpul di mana gitu? Habis jalan-jalan ini. NJ, berarti baru langsung ke sini ya dari rumah? Enggak? Ya, tadi beberapa sempat mampir ke dinas dulu. Oh, mampir ke dinas. Oke. Ya, cukuplah. Ngomong Sokais ya, hari ini kita juga punya topik menarik yang akan kita bahas dan juga kita informasikan kepada Sokais semua, dan ini terkait dengan materi pelapisan pangan, J. Iya, betul. Dan sebelum masuk ke topik nih ya, ada baiknya buat Sokais yang mau bergabung, pengen cuap-cuap, ngobrol bareng, atau bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini, bisa meninggalkan komentar pada live Facebook, atau juga bisa melalui via WhatsApp di nomor 0811 353 1021. Kita tunggu sampai nanti jam 11 siang, dan sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk dari Sokais, kita putarkan satu lagu dulu nih sebagai pembuka, dan jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan kembali lagi. Malam ini kau bersamaku, malam ini ku mesra, betapa ku terasa di hati, kau pun menangis sayangku, cintaku. Jangan kau menangis sayangku, hapuskanlah air matamu. Kita ingin malam ini bersatu, kita bertemu hati. Bayang sejuta di hati, aku pergi dan kembali lagi, seakan-akan aku pergi. Sayangku, cintaku. Jangan kau menangis sayangku, bukanlah air matamu. Ku tak ingin malam ini kau pergi, cintaku tulus demi air surgamu. Jangan kau menangis sayangku, bukanlah air matamu. Ku tak ingin
Masih kembali lagi Sokais, masih di ruang bicara publik bersama Dagna Kavita dan dua narasumber kece kita ya. Ada Mas Andrew dan juga Mbak Fajri ya, betul? Mau dipanggil Mas Andrew dan Mbak Fajri atau ada panggilan lain? Biasanya dipanggil Oke, tidak masalah kalau begitu ya. Baru aja Dagna juga putarkan lagu Kenangan Satu ya sebagai pembuka dari Sok Klasik dan Rubrik pada pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam topik utama yang akan kita bahas hari ini mengenai pelapisan pangan. Nah sebenarnya pelapisan pangan nih mungkin bagi Dagna sendiri ya, yang mungkin jarang mempelajari dan melihat bagian-bagian seperti itu, bingung nih pelapisan pangan tuh apa sih dan fungsinya buat apa pelapisan pangan itu? Mungkin bisa dijawab? Terima kasih Mbak Dagna. Akan coba menjawab. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pelapisan pangan ya, terutama sebenarnya ini khususnya ke komoditas buah-buahan. Jadi sebenarnya kita mengimitasi kondisi yang sebenarnya sudah ada di buah-buahan itu. Jadi secara alami itu buah-buahan itu sudah punya lapisan lilin yang ada di luarnya. Nah, sekarang dari lapisan lilin itu kemudian kita ingin perbaiki, baik dari nanti hasil dari estetikanya, penampakannya, sama nanti ini ketika kita menjual itu ke pasar, kan kita pengen dia bisa tahan lama di pasar. Betul. Rusak. Nah itu sebenarnya. Jadi kita mau istilahnya istilah agak ilmiahnya coating. Kita menyelimuti lagi buah-buahan itu. Tujuannya apa? Yaitu kita ingin pertama kita mencari coating, nanti kita bisa gilap coatingnya. Ketika lihat, kalau Anda mungkin lihat buah-buah impor, secara umum sudah di coating semua. Dari luar negeri sampai ke Indonesia dia bisa tahan lama, itu yang pertama. Terus kedua, ketika kita bisa melihat dia penampilannya bisa tambah bahan-bahan pelapis itu yang simple, yang kemudian aman untuk kita makan. Jadi istilahnya edible coating di sini, yang bahan pelapis yang nanti bisa langsung kita makan, nggak berbahaya. Beda sama seperti plastik kita nggak bisa memakannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pelapisan pangan itu, jadi kita berbicara tentang gimana kita membungkus buah-buahan, produk-produk buah kita itu, terutama yang istilahnya itu klimaterik yang kita panen itu masih setengah matang, nanti ketika sampai pasar itu sudah matang, nah kita itu yang kita coating, yang kita bungkus, sehingga nanti ketika itu dipanen sampai ke konsumen di pasar itu bisa tambah lebih lama, bisa lebih panjang untuk simpannya. Baik dari pedagang dia untung, nggak mudah busuk, dan sampai ke customer konsumen itu barangnya masih dalam kualitas yang bagus. Nah, itu sebenarnya inti tujuan besarnya dari kita coating bahan pangan itu. Jadi dua tujuan sederhana itu yang kita inginkan. Siap. Mungkin dari Bu Fijri ya mau menambahkan? Kalau tentang pelapisan ya, secara teori sudah disampaikan Pak Andrew ini sudah sangat lengkap. Sekarang kami dari penyuluh pertanian itu melihatnya sebagai petugas yang bertugas untuk menyuluh para petani. Nah, kondisi petani Indonesia pada umumnya ya, itu kan sebagian besar adalah petani menengah ke bawah. Jarang sekali petani, khususnya yang kita bicarakan di sini kan buah.
itu yang apa namanya, produksinya skala besar itu jarang sekali. Betul. Rata-rata masih dengan kepemilikan luas yang sedikit. Nah, mereka itu rata-rata selain masalah budidaya, ini lepas dari masalah budidaya, pasca panennya itu ya asal petik, jual tanpa melihat apakah daya simpannya panjang nyampe ke konsumen. Karena yang dipikirkan biasanya ya ini masalah ekonomi. Makin cepat laku, makin cepat dapat uang tunai. Sedang di situ kalahnya petani itu di harga akhirnya. Tidak ada nilai tambah. Iya. Sebagus apapun budidaya yang mereka lakukan, hukum ekonomi itu biasanya berlaku ketika panen raya, segala harga bahan pangan tuh pasti jatuh. Betul. Harapannya kan gimana bahan pangan ini, buah ini bisa bertahan ketika panen rayanya sudah lewat. Sehingga harganya pun bisa ada nilai tambah lah, ada peningkatan. Betul. Salah satunya ya dengan itu dari tingkat petani ya, dari sisi konsumen. Isu awalnya ini sebenarnya dari konsumen. Isu tentang pangan segar itu, fresh food itu, itu pasti nilai gizinya lebih tinggi daripada yang olahan. Nah, akhirnya kan konsumen menuntut mereka mendapatkan produk dalam kondisi segar terus. Nggak tahu itu produknya dipetik hari ini atau dipetik sebulan yang lalu. Padahal kalau seperti yang dikatakan Mas Andrew, kalau yang buah-buahan kita import itu belum tentu dipetik sebulan yang lalu. Bisa jadi itu sudah dipetik berbulan-bulan yang lalu. Karena jalur distribusinya, pasarnya yang semakin panjang. Kalau impor kan sudah antar negara. Iya, betul. Kalau kita buah-buah lokal kita sebenarnya kan nggak kalah. Hanya saja kita terburu dengan waktu. Iya, betul. Kita di waktu masa simpannya. Kalau nggak cepat dijual sekarang, besok bisa jadi sudah busuk. Seperti itu. Sebenarnya bukan hanya masalah segera jadi uang, bukan hanya masalah itu, tidak. Tapi kalau nggak dijual sekarang, besok busuk, malah nggak dapat uang. Pola berpikirnya petani yang rata-rata, saya bilang rata-rata ya, karena beberapa petani milenial pun sudah mulai ada gitu. Yang berpikir sudah ekspor, gitu. Jangankan ekspor, kita misalnya di sini lagi musim apa ya? Misalnya saya contohkan di Banyuwangi itu ada manggis. Untuk wilayah-wilayah yang nggak punya potensi manggis, pengen dong menikmati manggis. Iya, betul. Saya suka manggis soalnya. Jadi pengen. Misalnya jalur distribusi dari Banyuwangi, yang saya tahu itu ada di Kecamatan Songgon, ke wilayah-wilayah lain yang mungkin kota lainnya, itu mungkin panjang. Bahkan mungkin melalui beberapa pelaku usaha atau semacam pengepul gitu ya. Iya, betul. Itu juga mempengaruhi. Terus itu yang pertama. Yang kedua dari konsumen juga, dengan adanya tuntutan kebutuhan pangan segar dan akses informasi teknologi yang makin luas, bahkan minim saringan, mungkin muncul juga isu pemakaian bahan tambahan pangan yang kurang tepat. Mungkin ini nanti bidangnya Mas Andrew. Mungkin seperti yang kita sering dengar bahan pengawet. Iya, betul. Nah, termasuk yang katanya tadi lapisan lilin. Kalau kita sering lihat di Facebook, kadang kan ada yang suka nge-share itu. Iya, betul. Apa disiram air panas, tiba-tiba mengelupas, wah ini ada lilin.
berbahaya, hati-hati, jangan makan apel ini. Padahal sebenarnya seperti apa, Bu? Salah atau benar itu? Itu nanti dijelaskan. Oh, nanti dijelaskan. Nah, bersama dulu ya ternyata ya. Oke, tadi saya mengutip sedikit, Bu, terkait dengan pasca panen ya, penanganan pasca panen. Sebenarnya penanganan pasca panen ini boleh dilanjutkan langsung dimakan atau harus melalui penanganan tersebut terlebih dahulu? Tergantung pasarnya. Tergantung. Kalau hanya konsumennya tetangga sekitar kita atau pasar tradisional di sekeliling kita, mungkin nggak perlu seribet itu. Karena petik sekarang, mungkin besok pagi dijual, sore sudah dimakan, habis. Tapi kalau pasarnya itu misal antar kota, antar provinsi, makin jauh, itu solusinya untuk memperpanjang, bukan menghentikan pemasakan ya, bukan, memperlambat. Memperlambat. Dan terkait dengan jarak itu juga, waktu pemberian, umur buahnya juga menentukan itu, Mbak. Kita nggak bisa asal mengcoating buah dan sayur itu, harus tahu umurnya. Maksudnya gini, ngapain mengcoating buah yang sudah masak? Iya, benar-benar. Ya, nanti itu dijelaskan. Oke, nanti dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, di sini mungkin dari tadi bahasnya lapisan pangan ya. Sebenarnya teknik pelapisan pangannya sudah ada sejak lama atau baru aja ada muncul inovasi baru gitu, Bu? Oke, kalau teknik pelapisan pangan itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Jadi, ya istilahnya orang bilang kita tuh banyak ketinggalan ya. Kita nggak salah sebenarnya, kita banyak ketinggalan. Kenapa? Karena tadi sudah jelaskan sama Mbak Fajri itu. Kita tuh lebih banyak ngejar untungnya. Kita istilahnya tanda kutip mau memberikan sentuhan teknologi dikit, padahal gampang sekali sebenarnya pelapisannya. Jadi kalau yang sekali istilahnya sudah siap pakai itu ada, kita bisa beli di pasar. Atau kita mau meramu sendiri bahan coatingnya dari tepung-tepungan, itu juga bisa. Nah, jadi seperti yang pernah saya praktekkan itu di Mangga Garbita yang dari situ Bondo itu. Jadi saya nggak meramu coatingnya, tapi saya langsung beli. Jadi kitosan, jadi dari Gustasia atau bangsa-bangsa kepiting itu kita ekstrak kitosannya, itu sudah ada sebenarnya yang menjual. Itu yang paling umum dipakai. Memang harga mungkin dibandingkan dengan tepung-tepungan padi itu lebih mahal ya. Tapi memang dari sisi kepraktisan, kemudian ketersediaannya itu sangat menjanjikan sekali gitu. Jadi seperti kemarin contohnya saya mengcoating mangga itu 4 kilo, saya belinya 1 botol 1 liter. Itu nggak kepakai semuanya, kepakai paling seperempatnya dari 1 liter itu. Itu kan sangat sebenarnya irit sekali sebenarnya kalau kita mau mengaplikasikan itu. Nanti misalnya itu nanti coatingnya macam-macam kalau cara coatingnya. Ada nanti yang dicelup dalam kitosannya, ada yang disemprot pakai spray. Spraynya mudah, kita bisa pakai spraynya misalnya semprotannya burung atau semprotan tanaman, kita isi kitosannya, spray ke mangganya, atau kita pakai kuas. Jadi yang paling umum kalau saya dulu dipakai dilihat itu yang dicelup. Karena kalau dicelup butuh volume jumlah kitosannya yang lebih banyak. Kalau spray mungkin lebih kita tinggal misal kita mau coating berapa kilo, kita sesuaikan jumlah kitosannya. Itu lebih visible kalau untuk dipakai oleh masyarakat. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, pencelupan juga nggak menjadi masalah karena kita nggak memerlukan volume kitosan yang besar sekali. Nanti kitosannya bisa kita pakai lagi. Sebenarnya itu sentuhan teknologi kecil yang mungkin sekarang belum banyak mau orang pakai. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat, pertama kita bisa extend, kita bisa memperpanjang umur simpannya. Itu kan juga menjanjikan sekali. Iya, betul. Jadi kalau ini sebenarnya juga mau saya tawarin, mau saya uji coba yang papaya sekarang ya, papaya. Mangga kan kecil-kecil, sekarang papaya. Soalnya kemarin ketika pandemi, petani papaya, kemarin saya ke Silau, artisnya di Silau, cerita bahwa mereka stuck, nggak bisa kirim barangnya ke Surabaya, nggak bisa ke Bali, nggak ada yang mau terima. Akhirnya ya udah Pak, nggak dipanen Pak.
gimana caranya memperpanjang ya, salah satunya kan gitu. Orang mau disuruh bikin gini bikin apa olahannya macam-macam, aduh sudah Pak nggak ada harga jualnya Pak ini Pak. Oh berarti kalau kita mau jual ini kita misalnya sudah panen kita memperpanjang masa umur simpannya gimana? Barangkali nanti kalau kita coating ini bisa lebih panjang lagi masa simpannya. Jadi misalnya masih penuh kita bisa cari pasar lagi yang lainnya atau mungkin lebih jauh lagi dari Surabaya kita kirimnya. Nah sebenarnya ke situ apa namanya arahan ke coatingnya itu. Kita mengimitasi yang sudah dilakukan oleh orang di luar sana. Kita bawa ke sini. Kita cari yang simple. Males bikinnya ada tinggal beli di online shop banyak semua. Tinggal ketik gitu atau coating gitu muncul sudah. Tinggal beli, bayar kirim sampai ke rumah. Oh itu anggapannya yang instan gitu ya Pak? Sudah siap pakai. Sudah siap. Kita tinggal celup aja sudah. Oh enak ya. Nggak perlu meramu lagi. Kalau mau ribet dikit kita bisa ramu gliserol atau sama pati sama kemarin itu ya gliserol pati yang kita pakai kemarin kitosan campur kitosan kalau mau lebih bagus itu kalau kita mau ribet dikit kalau nggak mau ribet ya itu kita tinggal ke online shop kita coating sudah datang sudah siap pakai nggak perlu ramu lagi. Memanfaatkan teknologi juga ya Pak ya. Tapi harganya terbilang cukup jauh nggak Pak kalau bikin sendiri sama beli langsung gitu? Kalau kita apa namanya bikin sendiri ya kita bisa nurunkan ongkosnya memang. Pertama ongkos kirim nggak ada, ongkos packagingnya bisa berkurang. Bisa berkurang ya sekitar 30-40% lah. Harus punya waktu luang, dan juga pengetahuan yang cukup tentang formulasinya. Waduh, iya betul ya. Coba apa namanya nggak melulu kita meramu berhasil. Jadi kadang istilahnya jendel. Jadi ketika di coating malah nggak bagus, malah ketok apa namanya kelihatan brendel, malah jelek. Iya betul. Tampilannya. Ulang kali sampai kita mahir kita bikin formulanya. Itu sih kelemahannya kalau kita bikin sendiri. Kalau sudah ahli ya enak-enak saja kita ngeramunya. Ini ada pertanyaan, katanya apakah pemilihan bahan pelapisan berpengaruh pada keamanan pangan, misalnya dari kekuatan atau lain sebagainya? Kalau pemilihan bahannya ya karena macam-macam. Ada yang misalnya pakai wax gitu ya. Iya betul. Kalau wax itu apa namanya kita nggak bisa langsung makan. Iya. Tapi kalau yang kita pakai misalnya pakai varian gitu kita bisa langsung makan karena itu konsepnya adalah edible. Bisa langsung kita makan. Nggak berbahaya di pencernaan. Tapi kalau wax saya belum garansi kalau wax itu. Wax itu lilin ya. Biasanya pakai lilin lebah dari lilin lebah. Dicelup juga itu Bu? Sama semua. Dan memang itu tidak tubuh kita itu tidak bisa menyerap ya. Menyerap. Takutnya malah kita deposit di dalam tubuh kalau kita nggak bisa mengeluarkan bahaya. Takutnya bahaya. Gitu. Atau kita belum tahu lah. Bisa dipahami. Ini rata-rata tanyanya tentang ini, apakah bahan makanan ya atau buah-buahan tadi setelah di-coating bisa aman dikonsumsi gitu? Apakah bagaimana caranya agar menghilangkan pelapisan pangannya itu biar aman buat dikonsumsi seperti itu? Mungkin bisa dijawab? Kalau konsepnya yang edible itu bisa langsung makan. Bisa langsung Tapi makan. Kalau misalnya ragu, tinggal cuci pakai air karena dia larut dalam air. Oh langsung larut. Semua bahan coating itu. Iya. Terus kemudian apa namanya gliserol itu, kemudian pati itu semua larut air. Jadi kita tinggal cuci aja di air mengalir. Simple ya. Jadi seperti konsepnya kalau kita beli buah-buahan impor itu, saran utama adalah cuci dulu. Makan, biar aman. Nah itu intinya kan kita menghilangkan coatingnya yang mereka berikan orang luar berikan itu. Nah, ketika sudah hilang ya sudah aman kita makan. Nah, itu yang kita tiru. Kita meniru sebenarnya. Iya betul. Teknologi yang bau sekali, yang baru sekali enggak sih? Yang lama ini cuma kita implementasikan. Kita ingin berikan ini loh. Kita bisa ada keuntungan yang kita dapetin kalau kita menerapkan teknologi yang simpel ini ke pertanian kalian, perkebunan kalian. Iya betul. Berarti air mengalir saja sudah cukup seperti itu.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nampaknya lama ya. Di sini ada Nanda Permatasari katanya. Kalau saya beli buah di supermarket itu suka bau setelah pegang buah tersebut. Atau itu apa karena coating atau karena pestisida? Kalau coating tidak ada baunya. Oh, tidak ada baunya. Bisa jadi mungkin dari ketika penyimpanan di gudangnya. Karena kan kita nggak tahu di gudang dia campur-campur sama apa. Bisa jadi itu tercemar dari bau ketika penyimpanan. Kalau dari sisi coatingnya nggak ada bau yang gerak gitu, nggak ada. Oke. Istilahnya tanpa bau. Tanpa bau berarti aman ya? Aman dihirup, aman dikonsumsi juga. Oke. Ini satu lagi pertanyaan, tanda atau ciri buah yang seperti apa apabila yang sudah di-coating dan juga tidak di-coating secara fisik? Bagaimana? Oke, secara fisik paling gampang kalau mau melihat ini ada coating atau tidak, itu mengkilap. Kalau yang pakai coating. Jadi kan memang kalau kita mengcoating buah, kita harus perlakuan pertama jadi kita cuci dulu. Karena nggak mungkin kalau nggak kita cuci macam-macam kotorannya akhirnya tersimpan. Kemungkinan ada pestisida budidaya. Jadi kita remove dulu, kita hilangkan dulu. Ketika sudah selesai, baru kemudian kita coating, kita lapisi. Hasil pelapisannya kalau yang kitosan itu akan kinclong, kinclong. Beda dengan yang tanpa coatingnya. Itu yang paling utama. Apalagi kita pakai misalnya yang lapisan lilin gitu, karena akan lebih kelihatan lagi mengkilapnya itu. Nah, jadi kalau kita melihat itu buah-buahan kinclong, itu biasanya itu sudah di coating. Tujuannya itu memperpanjang masa ya. Siap. Cantik tampilannya. Nanti melihat kalau ini kinclong, menarik sekali. Betul sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan barusan melalui via YouTube ya sudah beberapa terjawab, dan ini masih banyak lagi pertanyaan yang ditanyakan oleh Sokais dan pendengar. Jadi sebelum Dekna lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dekna putarkan iklan terlebih dahulu. Dan untuk Sokais jangan kemana-mana, tetap berada di rubrik Ruang Bicara Publik. Anda masih mendengarkan Soccer Radio lebih jernih. Hai profesional, sudahkah kalian minum sirup herbal pil kita setiap hari? Sirup herbal pil kita terbuat dari ramuan 6 ekstrak herbal berkhasiat cabai jawa, lempuyang, temulawak, tebu hitam, kencur, dan kayu manis yang diperkaya akan zat herbalnya, terukur dan terstandar kadarnya, dan dipadukan dengan madu Sumatera yang kaya nutrisinya dan menyehatkan. Keenam kandungan zat herbal secara spesifik berkhasiat untuk membantu meredakan pegal dini dan nyeri otot akibat bekerja keras dan berolahraga berat. Sirup herbal pil kita diproses secara baik dan benar sesuai pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik CPOTD yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (Badan POM) dan diuji secara laboratorium dan diverifikasi agar mencapai kualitas, keamanan, dan khasiat tertinggi. Sirup herbal pil kita disertifikasi halal oleh MUI, cocok diminum kapan saja oleh pria dan wanita, tua dan muda. Sirup herbal pil kita terukur, berkhasiat, menyehatkan, aman, dan halal. Aduh Simba, sudah maghrib kok masih jalan-jalan toh? Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri jam berkat pulistiwa untuk mengendalikan mencegah gangguan pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam kasta menjadi mitra petani berkarya menggapai cita-cita bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, saya direkayasa teknologi gaya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh.
atau hari libur tetap buka. Pengobatan mata Ayurveda, solusi terbaik untuk segala macam penyakit mata Anda. Gosok terus jangan, aduh marah banget lo makin digosok makin merah. Namanya juga orang lagi masuk angin, corona lagi. Gosok ya, nanti kalau ada rumah yang kebakaran kayak kemarin gimana? www.apa.jatungprof.go.id atau dapat langsung ke kantor kami Kabupaten Kota Jawa Timur atau Pesantren Berbaya Masyarakat Sejahtera mempersembahkan oleh tim Apot Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Ruang bicara publik. Masih kembali lagi Sokais bersama dengan Dekna Kavita dan Mas Andrew dan juga Mbak Fitria ya di sini. Oh iya Mbak Fitria. Iya betul. Aduh maaf Ibu suka lupa ini ya. Oke kita lanjut lagi. Tadi masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab. J. Sudah siap untuk menjawab? Bapak Ibu? Siap. Oke, sudah siap ya. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya. Dari sekian banyak bahan yang digunakan untuk pelapisan pangan, mana yang paling aman dan mudah untuk diaplikasikan? Monggo dijawab. Oke, yang paling mudah, yang paling banyak digunakan, yang bagus hasilnya itu kitosan. Kitosan. Yang saya sebutkan yang apa namanya, Anda tinggal cari di online shop tuh hanya muncul semua kitosan itu. Kitosan. Oke. Tapi kalau apa bahan lainnya yang mau ngeramu tadi ya glycerol, ada mati, ada kitosan juga kita wax itu
Tapi kalau wedge itu ya tadi kita apa namanya Nggak bisa non-edible, kita harus dicuci dulu kalau kita mau Oke. makan. Tapi kalau yang kitosan itu aman sekali, gampang Aman ya? kita mencari. Oke, tidak berbau? Tidak Berbau ya. Oke, berarti aman. Mungkin Sokais yang pengen melakukan ini ya, pelapisan pangan bisa menggunakan bahan kitosan itu sendiri. Kemudian apakah tiap bahan yang digunakan untuk melapisi pangan memiliki karakteristik tersendiri? Karakteristik sendiri ya tidak ada yang khusus sih, tapi kalau Anda beli bahan bakunya ya muncul karakteristik macam-macam. Kalau sudah jadi itu ya sudah seperti apa ya, lem cair gitu tapi bening. Seperti itu sebenarnya. Oke. Gel ya. Oke, menutup gel. rapat semua permukaan yang kita celup atau kita semprot. Tapi mungkin katanya Pak Andrew kan semprot, kelemahannya disemprot kalau kita tidak bisa nggak rata. Kalau dicelup memang membutuhkan volume yang besar, tapi terjamin lebih rata. Yang bagus tuh yang benar-benar tertutup semua ya. Tertutup semua. Oh, tertutup semua. Ada yang istilahnya bolong lubang gitu. Kalau lubang nanti Percuma. yang di situ Percuma ya. Cepat-cepat gosok main di situ. Oke, itu risiko juga ya. Oke, lanjut lagi ini dari tadi karena kita bahasnya buah-buahan gitu kan, kulit pada buah-buahan, apakah di sayur-sayuran juga bisa dilapisi menggunakan kitosan dan lain sebagainya? Bisa. Bisa juga. Oh bisa, sama aja berarti. Iya. Tapi mungkin ada perbedaan dari bentuk clothingnya atau bahan-bahan yang digunakan gitu? Sama persis. Berbeda. Tapi mungkin lebih sering digunakan pada buah gitu. Lebih buah-buahan karena kan nilai ekonomisnya. Nilai jual ekonomisnya. itu yang dikejar. Apalagi buah musiman ya. Itu yang itu titik beratnya di situ. Yang banyak peminat juga ya, J. Ya, mangga. Itu kan yang apa namanya istilahnya punya nilai jual tinggi dan dia hanya musim-musim tertentu munculnya. Nah kalau kita bisa perpanjang itu kan malah bagus sekali. Betul bisa sekali. Keluar kota, pulau, bisa sampai ekspor. Nah itu juga nggak pasti dari gimana ekspor nanti. Mendorong petani buah itu bisa untuk ekspor buahnya. Oke, siap. Dari penggunaan pelapisan pangan ini ada kelebihan signifikan nggak Pak? Maksudnya ada perbedaan gitu sebelum dan sesudah di clothing ini? Pasti kalau perbedaannya yang dari penampilan tadi, cantiknya coating, non coating. Nah, kemudian kalau dari umur simpannya, eksperimen sederhana kemarin kita bisa perpanjang sampai 2-3 minggu. Dibandingkan yang tanpa coating. Kalau itu kita kirim, kan Anda tidak bisa bayangkan itu sampai mana barangnya. Betul. Apa namanya ngendon di pasar, itu lagi musim panen raya gitu. Iya. Kita kan akhirnya bisa memilih pengeluarnya barang kita toh. Betul. Sehingga seharusnya ini nggak numpuk, kita simpan dulu. Penting aman. Misalnya kita lempar ke pasar yang apa namanya nggak ramai. Misalnya Jember ramai, kita lempar ke situ Bondo, misalnya kita lempar ke Surabaya, misalnya kita lempar ke Jakarta misalnya. Nah itu kan jarak Jember sama kota-kota tujuannya kan makan waktu. Dan di sana masih ngendon lagi. Iya, betul. Itu kan akan memberikan keuntungan dia lebih panjang lagi. Jadi nggak bosok sampai tempat tujuan. Oke, aman ya. Tempat tujuan baru 2-3 hari atau seminggu sudah bosok, lah itu kan merugikan. Iya, betul. Yang apa namanya beli di sana. Itu sebenarnya yang bisa kita dapatkan, yang kita keuntungan yang bisa kita petik dari coating itu sebenarnya. Betul. Itu dari sisi ekonominya. Ada sisi yang lain? Estetikanya tadi itu. Iya. Kan cantik. Cantiknya ya. Timbaknya kan cantik. Aduh, bisa saja ya. Dan tadi kalau bicara kelebihan ya, pasti ada kekurangan gitu. Ada nggak sih kekurangan atau kesulitan pada saat kita melakukan coating atau pengiriman dari sisi ekonomi dan lain sebagainya? Kalau dari sisi kelemahannya yang terutama ya mesti inilah modal. Kalau kita mau tambahkan coating gitu kan pasti kita butuh peralatan, kita butuh bahan. Terus kemudian kita butuh tambahan, kita harus bersihkan dulu, sortir barangnya. Nggak mungkin kalau kita pakai semuanya kita coating, ya istilahnya rugi. Misalnya
di lahan nggak dijaga lalat buahnya. Ketika di coating, loh ini harusnya bisa belum busuk ini. Tapi kok sudah busuk ya? Iya. Lah ya pantas busuk pada lalat buahnya. Oh, berarti di lahannya ini nggak di treatment ini lalat buahnya itu. Nah, kita harus jaga itu. Terus kedua kita pilih tingkat kematangannya. Nah, tadi seperti Mbak Baji dibilang kalau sudah istilahnya masak, sudah matang, kita potong ya percuma. Kita nggak bisa memperpanjang sampai lama itu simpannya. Kita misalnya kita sortir semuanya 70% tingkat kematangannya, kemudian itu kita coating. Nah itu akan berefek banyak. Itu apa istilahnya cost produksinya. Cost produksi. Ada peningkatan cost produksi. Dan menentukan pasarnya juga. Kalau yang sudah matang, ngapain jauh-jauh? Jadi ya pengalaman saya yang di Banyuwangi saya pernah lihat sendiri. Manggis itu Mbak di sana petiknya malah kalau Mbak taunya manggis karena apa? Warna ungu tua itu. Kalau di sana itu malah kulitnya itu masih hijau. Hijau belum matang berarti Bu? Mungkin 70% ya kan? 70% secara teoritis karena mereka kan sudah kelasnya ekspor, jadi sudah punya standar sendiri. Mereka sudah hafal mana yang harus dipetik untuk ekspor, mana yang untuk pasar lokal. Pasar lokal mungkin kan sekarang dipetik besok sudah. Betul. Tapi kalau untuk pasar ekspor, kenapa bela-belain ekspor? Berarti itu kan ada nilai tambah yang patut untuk diperjuangkan dengan treatment yang sedemikian itu. Kenapa bela-belain itu? Ya. Berarti ada nilai tambah yang akan meningkatkan kesejahteraan. Itu dari contoh yang manggis. Karena di luar sana, buah manggis kan termasuk buah eksotis yang mungkin nggak ada. Iya, jarang ya. Nah, seperti kita sendiri. Kita ingin menikmati gimana sih rasanya kiwi itu, betul. Gimana sih rasanya apel yang merah itu, merona itu kan dari luar. Sekarang jangan hanya sebagai konsumen berharap buah-buahan dari luar saja, tapi kita juga punya salah satu tugas gitu ya. Buah-buahan Indonesia ini jangan sampai kita bisa juga mengekspor. Betul. Cara-caranya itu tadi salah satunya dengan mungkin ada petani yang bisa mencoba, bisa skala asosiasi. Kalau nggak salah bahkan di teman kami itu ada yang hidroponik melon. Di pipa-pipa itu hidroponik Bu. Benar. Sekarang kan lagi ngetren. Iya, lagi ngetren. Sekarang kan pertanian 4.0. Waduh, keren. Betul. Tapi posisi kita kayaknya masih di ya Mbak, nggak bisa menutup mata, kita masih di situ. Betul. Padahal di dunia sekarang itu yang terjadi itu pertanian 4.0. Gitu Nje. Melangkah ke depan. Ya semoga pertanian kita juga bisa semakin maju Nje. Ini ada yang tanya, katanya tentang pangan dari pelapisan bisa pada ayam juga atau tidak, daging ayam. Itu langsung lempar ke Gimana Mas Andrew? Oke, kalau ayam pelapisan itu belum pernah digunakan setahu belum saya. pernah. Kalau penyimpanan, ya teknik penyimpanan itu lebih cocok kalau untuk yang ayam itu. Jadi kita main di penyimpanan beku atau penyimpanan dingin itu biasanya yang lebih disarankan kalau untuk komoditas daging. Betul. Ayam, kemudian sapi, nah, itu lebih cocok kalau ke teknik penyimpanannya. Jadi ya kembali lagi kita mesti mengimitasi yang teknik yang sudah ada sebenarnya, yang sudah diterapkan di misalnya di supermarket di luar negeri sana. Nah, kalau kita lihat kalau di supermarket mereka jualnya kan display ayamnya itu kan masih di pendingin, kalau nggak itu freezer. Itu sebenarnya yang kurang kalau di pasar tradisional kita. Kondisinya tropis, panas, tapi ayamnya digelar di luar ya. Betul. Tahan lama. Kalau ini juga misalnya kita potong pagi gitu, jualnya misalnya sore gitu ya,
konsumen harus terpilih. Ini sudah kok sebelum. Oh, Baik gitu. dari penampakannya, dari warna. Ya karena mikroba itu apa? Busuk lah. Yang daging itu cepat sekali kalau suhu kamar yang ada di Indonesia ini. Betul Harus sekali. disimpan dalam suhu dingin. Atau misalnya mejanya ada pendingin. Nah, itu yang yang kemarin yang mahasiswa juga ada yang eksperimen ke situ. Betul. Jadi bukan daging tapi sayur. Sayur kan imitasi. Kalau misalnya sayur kirim dari Gebang misalnya, atau misalnya dari jauh dari Silo misalnya ke Pasar Tanjung gitu, misalnya sore atau siang kirimnya kan panas itu. Iya, panas. Sampai Pasar Tanjung disemprot. Nah, saya ingin coba bikinkan itu chamber yang bisa kamu taruh di joknya sepeda motor. Oh, tapi yang jadi. dingin. Ya, cara yang bikin. Nah, ini sekarang mereka lagi eksperimen. Oh, lagi eksperimen ya. Dari Silo sampai Jember ini tetap terjaga. Kenapa? Karena kita simpan di kondisi dingin itu. Kalau kita mau perpanjang umur simpan juga, tapi menjaga kualitas tapi dengan konsep permainan suhunya. Oke, siap. Kalau daging saya rasa ayam itu lebih cocok ke pendinginan dan penyimpanan. Oke. Proteinnya pakai itu, berarti itu. Iya, benar banget. Dan di sini satu pertanyaan lagi dari Sokais, apakah dengan pelapisan pangan ini semua makanan akan terjamin kualitasnya dan dapat awet seperti yang tadi dijelaskan di awal? Kalau dari bahan bakunya sudah bagus, ya makanya tadi saya utarakan di awal, ada tahapan sortirnya. Bahan bakunya kita sortir dulu, nggak semua bahan baku yang dari kebun itu kita coating. Nah, kalau pertama kita coating, yang ada uletnya kita coating, yang kemudian yang sudah lewat masaknya, tingkat kemasangannya kita coating, ya percuma, coating nggak ada efeknya. Tapi betul. kalau sudah bila-bila, kita mau misalnya 70%, seperti Mbak Fajri bilang, kalau manggisnya dia minta tingkat kemasangannya sekian persen. Kenapa? Karena itu kan nanti jalannya ini. Kita dengan coating kita tujuan sudah matang seperti yang tadi ya. Sudah bosan ke sana, percuma. Nah, kita main di situ. Tingkat berapa yang bisa kita coating, maksimal berapa, sehingga kemudian itu yang akan kita coating, yang lainnya nggak bisa. Itu masuk pasar grade 2, 3, bisa masuk atau bahkan solusinya masuk olahan. Iya, spesifikasi itu bisa. Oke, siap. Bahasanya beda lagi. Lebih rumit lagi ya, Mir? Udah ya. Oke deh. Ini karena juga keterbatasan waktu ya. Mungkin satu lagi harapan kedepannya, dan untuk Sokais mungkin bisa dibantu gimana caranya belajar coding seperti itu. Kalau kami dari penyuluh pertanian nggak terlalu muluk sih. Yang pertama kami berharap dari petani binaan. Terus kemudian dari namanya petani itu bukan hanya yang terjun di sawah ya, tapi sepanjang jalur distribusi pelaku usaha tani itu juga ikut ambil, dan kemudian yang pihak selanjutnya adalah kami sendiri dari petugas. Kami sendiri dari petugas perlu mensosialisasikan betul tentang inovasi ini, karena di Jember sendiri banyak produk buah-buahan yang rasanya juga punya potensi, seperti misalnya jambu, biji, terus belimbing, alpukat, ya daerah Sempolan itu. Nah itu perlu supaya ya itu tadi kita bisa punya nilai tambah. Produk yang dihasilkan dengan susah payah, dengan budidaya dan modal yang sedemikian itu tidak mudah busuk. Tentunya juga meningkatkan kesejahteraannya. Amin. Mungkin dari Mas Andrew? Dari kami, dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, ya, juga terkait dengan program Bapak Menteri Belajar, kami sangat terbuka sekali jika dari Dinas Pertanian atau dari industri, baik itu industri olahan ataupun dari desa, jika ingin berkolaborasi dengan kami sangat bersedia menggunakan tenaga kami, mahasiswa kami. Memang itu tuntutan yang harus kita jalankan. Karena seperti sekarang kita
juga menjalin dengan petani pepaya tadi di Silau, dengan teman-teman yang sudah dengan mitra tani, kemudian GMIT dalam hal edamame. Itu yang sudah kita kerjakan juga dengan pedagang sawah, pedagang sayur di pasar. Itu semua kita ajak kolaborasi. Gimana caranya kita bisa meningkatkan, kita bisa memberikan teknologi tepat guna bagi mereka yang bisa langsung pakai praktis tanpa harus biaya terlampau tinggi. Betul. Itu yang sedang kami kembangkan dari prodi kami untuk masyarakat. Oke, siap. Jadi Sokais mungkin ini ya, tadi selama kurang lebih 1 jam kita bertiga maksudnya ya, kita bertiga sama saya sudah ngobrol-ngobrol mengenai pelapisan pangan ini selama 1 jam. Dan karena sekarang sudah masuk jam 11, mungkin Sokais bisa menonton siaran ulang melalui YouTube dari Perhitani Jember dengan judul rubrik pelapisan pangan ya, bisa langsung ke sana dan menyajikan pertanyaan nanti bisa Degna sampaikan kepada pihak Perhitaninya sendiri ya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Mas Andrew dan juga Mbak Fitri ya. Yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Sokais mengenai pelapisan pangan ini. Semoga nantinya harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan bisa segera terwujud. Amin. Oke deh, kalau gitu Sokais sebentar lagi akan masuk kembali ke klasik ya. Dan untuk Sokais jangan kemana-mana, tetap mendengarkan Soka Radio di 102,1 FM. Suci kepadamu diriku.